Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kuat SMK Negeri 1 Surabaya. Berjumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 12 SMK, yaitu mengkritisi informasi tentang tokoh. Salah satu cara untuk menyajikan informasi tentang tokoh adalah melalui bentuk-bentuk visual seperti poster, pamflet, brosur, dan infografik. Format-format ini dirancang untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mencerna informasi secara cepat dan ringkas. Infografik adalah media informasi yang disajikan dalam bentuk teks dan dipadukan dengan berbagai elemen visual, seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan tipografik. Dalam mencermati informasi dari infografik, teknik membaca cepat menjadi sangat berguna. Dalam pembelajaran ini, kalian akan mempelajari bagaimana menemukan informasi dan mencermati kebenaran data di dalam sebuah informasi. Untuk lebih memahami materi ini, maka simaklah dengan seksama penjelasan berikut ini. Mencermati informasi tentang tokoh. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau di masa mendatang. Dalam mencermati informasi dari infografik, teknik membaca cepat menjadi sangat berguna. Membaca cepat adalah metode yang digunakan untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas dalam menyerap informasi. Dalam menguasai kemampuan membaca cepat, ada beberapa teknik yang dapat kalian terapkan untuk membantu meningkatkan kecepatan dan efektivitas membaca. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, skimming. Teknik ini melibatkan membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum tentang materi. Fokuskan pada judul, subjudul, dan kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragraf. Skimming dapat membantu kalian mendapatkan inti dari teks tanpa membaca setiap kata. Dengan menerapkan teknik skimming, pembaca dapat dengan cepat mengetahui apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana tentang tokoh yang sedang dibahas. 2. Scanning. Teknik ini biasanya digunakan untuk mencari informasi spesifik dalam teks atau bacaan. Pindai teks untuk menemukan kata kunci atau frasa yang relevan dengan informasi yang kalian cari. Scanning sangat berguna untuk menemukan fakta atau data tertentu dengan cepat. Misalnya, jika diminta mencari tempat dan tanggal lahir seorang tokoh dalam infografik, pembaca akan fokus mencari kata lahir dan mengabaikan informasi lain. Sebuah infografik yang mengandung informasi yang bermanfaat dan dapat dibaca secara cepat. Mencari informasi dari ensiklopedia. Informasi yang ditemukan di ensiklopedia dapat membantu dalam memahami latar belakang dan kontribusi tokoh secara mendalam. Ensiklopedia adalah buku atau serangkaian buku yang menghimpun uraian tentang berbagai ilmu atau bidang ilmu tertentu dalam artikel terpisah
dan biasanya tersusun menurut abjad. Setiap informasi dalam ensiklopedia dikelompokkan ke dalam entry atau tema yang disusun secara sistematis. Ada 3 cara penyusunan informasi dalam ensiklopedia. Yang pertama, alfabetis. Informasi disusun berdasarkan urutan abjad, memudahkan pembaca untuk mencari topik yang diinginkan dengan cepat. 2. Tematis. Dalam metode ini, informasi dikelompokkan berdasarkan tema tertentu, sehingga pembaca dapat menemukan informasi yang saling terkait dalam satu kategori. 3. Kronologis. Penyusunan informasi berdasarkan urutan waktu yang membantu pembaca memahami perkembangan suatu topik dari masa ke masa. Ensiklopedia berdasarkan jenis media ada 3 bentuk, sebagai berikut ini. Yang pertama, ensiklopedia cetak. Ensiklopedia cetak atau print adalah ensiklopedia yang selama ini kita kenal dengan buku ensiklopedia. 2. Ensiklopedia digital. Selain ensiklopedia dalam bentuk buku, saat ini dikenal juga ensiklopedia digital. Umumnya, ensiklopedia digital berupa website. Kehadirannya sebagai bentuk alternatif sarana transformasi ilmu. 3. Ensiklopedia elektronik. Sementara yang dimaksud dengan elektronik adalah ensiklopedia yang dibungkus dalam media elektronik. Menggunakan kata-kata khusus. Menurut KBBI, kamus adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan. Biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya. Buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya. Kata khusus adalah kata yang memiliki makna tertentu, spesifik, dan terbatas pada konteks tertentu. Kata khusus adalah kata yang juga sering digunakan dalam bidang ilmu tertentu, profesi, atau lingkup aktivitas tertentu. Dalam karya sastra, penggunaan kata khusus memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan mendalami pemahaman pembaca terhadap teks sastra. Penulis seringkali menggunakan kata-kata khusus untuk menciptakan gambaran yang lebih mendalam, menggambarkan emosi yang kompleks, atau menyampaikan konsep yang sulit dipahami secara langsung. Misalnya penggunaan kata melankoli untuk menggambarkan kesedihan yang mendalam, memberikan nuansa yang jauh lebih dalam daripada penggunaan kata umum seperti sedih. Menimbang informasi yang valid. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, valid memiliki makna sebagai berikut. Menurut cara yang semestinya berlaku sahih. Sebuah argumen atau perkataan dapat dikatakan valid apabila argumen tersebut didasarkan pada fakta. Informasi yang valid adalah informasi yang benar, akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Informasi ini berasal dari sumber yang kredibel yang telah melalui proses verifikasi. Cara menimbang informasi yang valid sebagai berikut. Yang pertama, keakuratan penulisan. Perhatikan nama orang, tempat, organisasi atau lembaga yang disebutkan. Cek kebenaran faktual mengenai tokoh yang terlibat, termasuk tanggal kejadian, lokasi, angka, dan jumlah yang disebutkan. 2. Kebenaran faktual.
Pastikan informasi yang disajikan sesuai dengan data nyata. Cek alur kejadian yang disampaikan dalam informasi tersebut. 3. Kesahihan sumber. Siapakah yang memberikan informasi? Periksa kredibilitas narasumber atau penulis. Apakah sumber tersebut dikenal dalam bidangnya dan memiliki reputasi yang baik? 4. Ketepatan pengutipan. Cek sumber-sumber yang digunakan dalam informasi tersebut, seperti wawancara, hasil penelitian, buku, media berkala, atau sumber daring. Pastikan bahwa informasi yang diambil dari sumber-sumber tersebut dikutip dengan benar dan tidak diubah maknanya. Sebuah informasi yang diterima tidak boleh langsung ditelan mentah-mentah. Kita harus kritis dalam menganalisis informasi, mengecek ketepatan dan kebenaran data serta fakta. Proses ini mencakup 1. Membandingkan informasi dari berbagai sumber. 2. Mengidentifikasi bias yang mungkin ada dalam penyampaian informasi. 3. Mengajukan pertanyaan mengenai sumber dan konteks informasi. Memahami tata aksara atau ejaan di dalam kalimat. Tata aksara biasanya disebut juga dengan ejaan, yaitu aturan-aturan penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca. Aturan tersebut mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 1. Tata aksara tanda petik tunggal. Ada 2 aturan penggunaan tanda petik tunggal yang perlu diperhatikan saat ingin membuat kalimat, yaitu yang pertama, tanda petik tunggal sebagai pengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Artinya, jika terdapat sebuah kalimat yang sudah dipetik menggunakan petik 2, tetapi ada kata-kata dalam kalimat tersebut yang perlu dipetik, maka dapat menggunakan petik 1. Silakan dibaca dengan seksama contoh berikut ini. 2. Tanda petik tunggal sebagai pengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Artinya, jika ada istilah kata yang sukar dan ingin menambahkan penjelasan berupa arti, kita bisa menggunakan petik tunggal dalam kata atau kalimat penjelasannya. Perhatikan contoh berikut ini. 2. Tata aksara tanda petik ganda. Ada 3 aturan penggunaan tanda petik ganda yang perlu diperhatikan saat kita ingin membuat kalimat, yaitu yang pertama, tanda petik sebagai pengapit petikan langsung yang berbentuk pembicaraan, naskah, atau bahasa tertulis lain. Perhatikan contoh berikut ini. 2. Tanda petik sebagai pengapit judul teks, sajak, lagu, film, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh berikut ini. 3. Tanda petik sebagai pengapit istilah ilmiah yang asing dan kata yang berarti konotasi atau khusus. Perhatikan contoh berikut ini. Mendiskusikan kiprah seorang tokoh. Diskusi adalah percakapan ilmiah yang responsif, berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis, pemunculan ide-ide, dan pengujian ide-ide atau pendapat. Tujuan utama dari mendiskusikan kiprah seorang tokoh adalah untuk yang pertama, memahami konteks, menyediakan ruang bagi peserta untuk memahami latar belakang dan perjalanan hidup tokoh tersebut. 2. Menguji ide, mendorong pertukaran ide yang memungkinkan peserta untuk menguji pemikiran mereka tentang kontribusi tokoh. 3. Menggali pengalaman,
pemanfaatan pengetahuan dan pengalaman individu untuk memperkuat diskusi. Pada dasarnya, diskusi kelompok harus melalui tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, memahami dan mengeluarkan permasalahan atau menawarkan alternatif pemecahan masalah. 2. Memahami anggota kelompok. 3. Membandingkan dan mempelajari informasi. 4. Mempertimbangkan konsekuensi. 5. Menentukan yang individu rasakan, percayai, dan lakukan. 6. Bersedia mengungkapkan pendapat serta gagasannya. Menulis narasi dan deskripsi. Narasi merupakan salah satu jenis tulisan yang menjelaskan sebuah peristiwa secara berurutan dari waktu ke waktu. Biasanya, narasi memiliki alur cerita atau plot seperti karya sastra lainnya. Selain itu, jenis tulisan ini juga menceritakan sebuah peristiwa yang mana di dalamnya terdapat tokoh dan konflik. Sinopsis merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah karya. Secara garis besar, sinopsis merupakan gambaran umum atau suatu ringkasan dari naskah, buku, film, dan pementasan karya lainnya. Selain sinopsis yang berbentuk narasi, dari sebuah cerpen juga dapat dituliskan sebuah gambaran dalam bentuk deskripsi. Deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan sesuatu yang diamati atau dibaca atau diketahui. Dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Ada beberapa cara untuk membuat sebuah sinopsis, antara lain yang pertama, terlebih dahulu membaca naskah aslinya untuk mengetahui kesan terpenting penulis secara umum. 2. Mencatat gagasan pokok atau menggarisbawahi gagasan utama yang terpenting. 3. Tulislah ringkasan yang sesuai dengan gagasan utama yang ditemukan sesuai dengan langkah kedua. 4. Gunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami, efektif, dan menarik untuk membuat rangkaian cerita singkat yang bisa menggambarkan apa yang akan diceritakan dalam karangan aslinya. 5. Untuk menulis dialog atau monolog tokoh, cukup secara garis besarnya saja. Sinopsis yang dibuat tidak boleh menyimpang dari isi secara keseluruhannya. Menyajikan informasi dalam infografik. Infografik adalah representasi visual dari informasi, data, atau pengetahuan yang disajikan dalam format grafis. Tujuan utama infografik adalah untuk menyederhanakan informasi yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami dan menarik untuk dibaca. Infografik dapat ditemukan di berbagai media, termasuk papan, peta, jurnalisme, dan pendidikan. Dengan menggunakan elemen visual seperti bagan, grafik, dan ikon, infografik memungkinkan informasi disampaikan secara singkat dan jelas, mempermudah pemahaman konsep-konsep rumit. Cara menyajikan informasi dalam infografik. 1. Tentukan inti informasi yang akan kita angkat ke dalam infografik. 2. Berdasarkan inti informasi yang telah diperoleh, tentukan atau cara gambar yang sesuai. 3. Tentukan ukuran media yang akan dijadikan sebagai media infografis. 4. Sajikan informasi dan grafisnya
yang sesuai ke dalam media. Demikianlah materi bahasa Indonesia kali ini. Sampai berjumpa di materi pembelajaran bahasa Indonesia lainnya. Salam dari SMK Negeri 1 Surabaya. Kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.